Selamat pagi untuk kelas 12 IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai kekontinuan. Pemateri berikut akan menjelaskan uraian-uraian mengenai teori kekontinuan fungsi secara lebih rinci. Mari kita sama-sama simak dan saksikan video berikut ini. Kekontinuan. Sudah pernah mempelajari kekontinuan ini di SMA waktu itu ya? Sedikit. Nggak ada yang ingat sama sekali? Enggak. Lalu apa ya? Udah lulus SMA, pesta, terus nggak ada. Ikut tes masuk atau diundang ke sini? Terus happy, lalu lupa. Apa maksudnya fungsi kontinu di suatu titik? Kalau waktu membahas limit, nilai f di C itu tidak diperhitungkan. Ada dua alasan. Kemungkinan memang tidak terdefinisi di situ. Kedua, kita memang sedang membahas nilai f di sekitarnya, bukan di C itu sendiri. Nah, sekarang kita membahas fungsi yang juga terdefinisi di C. Jadi ada dua hal. Ada limitnya di sekitar di C itu artinya nilai f di sekitar C. Lalu nilai f di C sendiri juga ada terdefinisi. Maka menarik dipertanyakan apakah nilai limit f di C itu dengan nilai f di C sama. Nah, kalau sama, tentu ini sesuatu yang bagus, ya, sesuatu yang bagus. Biasanya diberi istilah, diberi nama, ya, namanya adalah continue. Jadi, continue itu kalau limit f di C sama dengan nilai f di C. Di sini f-nya terdefinisi di sekitar C termasuk di C. Kalau waktu membahas limit tidak harus termasuk di C. Mungkin terdefinisi juga waktu itu, tapi seolah-olah kita tidak bahas, ya. Sekarang kita ikut sertakan pembahasan di C. Nah, lalu kita tanya, ini terjadi nggak? Kalau ini terjadi disebut continue di C. Jadi situasinya seperti ini mungkin. Ya, kalau limit saja ini mungkin bolong karena tidak terdefinisi, atau terdefinisi tapi nilainya mungkin bukan di sini, tapi di tempat lain. Ya, jadi ada grafik fungsi yang tidak kontinu, putus gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini terjadi itu kalau kita kangen sama epsilon delta ya ini, ya. Nah, bedanya dengan limit ini perhatikan di sini. Kalau limit ini ada lebih besar dari 0 nilai mutlaknya. Nah, sekarang justru dihapuskan itu karena X sama dengan C ikut. Kalau waktu itu kenapa ada lebih besar dari 0? Karena X sama dengan C memang dikecualikan. Ya, kalau sekarang ikut. Nah, sebetulnya kalau diikutkan ini gratis. X sama dengan C ya ini pasti 0. Jadi ini pasti betul, ini juga pasti betul. Jadi sebetulnya mengikut sertakan X sama C di sini itu tidak ada tambahan yang harus diperiksa. Ya, kalau kalian sudah menghitung limit, ya, yang waktu itu lebih besar dari 0, dibuang lebih besar dari 0-nya. Kalau yang pakai lebih besar dari 0 itu tadi betul, maka ini akan betul juga. Cuma waktu itu ini L, ya. Sekarang ini diganti dengan FC. Nah, lalu ada tambahan definisi di sini, fungsi f dikatakan kontinu pada selang buka AB apabila f kontinu di setiap titik di dalam selang buka. Kenapa saya hanya menuliskan selang buka di sini?
Kalau selang tutup nanti kita bahas juga, cuma untuk selang tutup di titik ujung itu kekontinuannya nanti hanya kekontinuan sepihak. Di A nanti hanya kontinu kanan, sementara di B kontinu kiri. Kira-kira gitu. Untuk sementara di selang buka dulu ini saya dahulukan karena nanti ada istilah-istilah yang lebih singkat kalau dikatakan kontinu pada suatu selang gitu ya. Jadi kontinu pada suatu selang itu apabila kontinu di setiap titik, setiapnya saya dirikan ini penting, di setiap titik tidak ada yang lewat di dalam selang ini. Nah, fungsi kontinu ini banyak ternyata. Polinom itu kontinu, ya, karena teorema substitusi. Teorema substitusi itu sebetulnya sudah mengatakan bahwa polinom itu kontinu, hanya waktu itu belum diperkenalkan istilah kontinu. Demikian juga fungsi rasional. Fungsi rasional kontinu di setiap titik pada daerah asal. Kalau polinom daerah asalnya R. Kalau fungsi rasional ya nggak tahu daerah asalnya apa. Jadi saya tulis di setiap titik pada daerah asal. Jadi ada teorema substitusi. Lalu fungsi nilai mutlak kontinu pada R. Ingat grafiknya. Seperti apa fungsi nilai mutlak itu? Seperti huruf B. Nggak ada yang putus kan? Nah, grafik fungsi kontinu kira-kira kalau grafiknya nggak ada yang putus gitu. Cuma itu intuisi, itu bayangan. Grafik fungsi itu nggak selalu mudah disimpulkan tidak putus ya. Seperti sin per x yang gitu ya. Lalu dari sebelah sini juga. Ketemu nggak sih di nol? Kan di nol nggak terdefinisi. Oke, tambah nilai fungsinya f sama dengan x sin per x untuk x tidak sama dengan 0. Untuk 0 nilainya kita definisikan sama dengan 0. Ketemu nggak di 0? Nah, itu harus pakai limit, pakai perhitungan juga. Jadi bukan pakai apa namanya? Ya. Apalagi ada yang lain nanti. Akar x kontinu pada selang 0 hingga. Di 0 akar x grafiknya seperti apa ya? Ini menghadap Anda seperti itu ya. Tapi Ya. mirip seperti kayak kurva x kuadrat tetapi diputar 90. Putar ke kanan. Ya. Tapi dia cuma separuh. Ya, separuh aja. Separuh yang bagian atas saja kan? Karena akar x enggak negatif ya, enggak bisa negatif. Jadi separuh dari parabola yang terbuka ke kanan gitu ya. Oke. Itu kontinu pada selang 0 hingga, dan di 0 sendiri kontinu kanan. Nah, saya nggak definisikan persis, tapi ini kira-kira maksudnya apa? Balik ke limit. Maaf. Kalau ini kontinu, kalau kontinu kanan ya ini limit kanan. Kalau kontinu kiri, ini limit kiri. Limit kirinya sama dengan FC itu kontinu kiri, limit kanannya sama dengan FC itu kontinu kanan. Jadi saya nggak harus tuliskan semua ya, kalian nanti tambahkan sendiri catatan kalian. Nah, sin x dan cos x juga kontinu. Dan kontinunya di mana? Pada seluruh garis mengantar. Lalu kita punya teorema ini. Ini sebetulnya diwariskan dari atau diturunkan dari teorema limit. Ya. L-nya itu L atau M atau apa, limitnya itu diganti dengan FC, GC, ya. Jadi kalau ada F dan G ya limit F dan D. Limit G-nya di C itu sebutlah L, dulu mungkin L dan M, sekarang FC dan GC. Jadi pakai teorema limit itu, maka nanti K kali F limitnya akan sebenarnya K kali FC. Jadi K kali F kontinu
di C. F tambah G limitnya di C akan sama dengan FC tambah GC. Jadi F tambah G continue di C. Demikian juga F min G, demikian juga F kali G, demikian juga F bagi G, F pangkat N, dan akar ke N dari F. Semuanya ini akan continue di C. Tambahan sedikit, tentu untuk yang ini harusnya ada keterangan. Harusnya ada keterangan apa? FC-nya untuk N genap. Oke, ini tambahkan keterangan FC atau saya kira FC-nya juga FC-nya saja cukup di yang dipersyaratkan FC-nya lebih besar dari 0 untuk N genap. Kenapa kok hanya FC? Karena kalau FC-nya dipersyaratkan positif, nanti di sekitarnya juga akan positif. Ya. Kalau limit sebuah fungsi itu sama dengan L, maka di sekitarnya nilainya dekat dengan L kan? Jadi kalau FC sebagai limitnya di sekitarnya akan dekat dengan FC. Kalau FC-nya positif, berarti di sekitarnya juga akan positif. Oke. Itu untuk operasi-operasi aljabar ya. Kali, tambah, pangkat, akar. Nah, ini untuk operasi komposisi. Pertama, kombinasi. Yang satu hanya punya limit, yang satu continue. Jadi bayangkan Gx menuju L kalau X-nya menuju C, lalu F-nya continue di L, maka ini terjadi. Kenapa begitu? Oke, saya bantu dengan gambar diagram panah, tapi ini interval, ini interval, ini interval. Ini R, yang ini R. Bayangkan nih L, ini C. Kalau X dekat dengan C, ini akan dipetakan oleh G dekat dengan L. Ini Gx. Ini Gx ya. Ini L. Lalu Gx ini akan dipetakan lagi oleh F. Jadi kita sedang berbicara komposisi. Dipetakan lagi oleh F ke suatu titik. Nah, si L juga katakanlah di sini kan F continue di L. Jadi FL itu L akan dipetakan persis ke FL kan? Lalu apa artinya continue di L? Artinya kalau kita beri toleransi epsilon, maka di sini ada delta, sehingga kalau bilangan kita ada di dalam selang L min delta sampai L min delta, L plus delta, bayangkan ada di selang itu, maka nilai fx akan berada di antara FL min epsilon dan FL plus epsilon. Nah, Gx kalau jatuh di dalam selang L min delta, L plus delta itu, maka akan dipetakan ke selang FL min epsilon, FL plus epsilon. Jadi, kalau X cukup dekat ke C, maka Gx akan cukup dekat ke L, dan akibatnya nanti Fgx akan cukup dekat ke FL.
Ya, dari gambar itu mungkin kalian dapat gambaran kenapa ini betul. Tentu kalau mau persis, ini harus dibuktikan pakai epsilon delta, ya. Tapi udah kelihatan di sini. Diberikan epsilon, pilih delta, begitu punya delta, pilih lagi di sini. Nah, sekarang harus tambah satu huruf ya. Epsilon delta gamma lah misalnya gitu ya. Jadi ada gamma di sini sehingga nilainya berjarak delta dari L. Untuk delta tersebut nilai fgx-nya akan berjarak epsilon kurang dari epsilon dari FL. Nah, kenapa ini dulu baru kemudian ini? Sebetulnya yang di bawah lebih mudah, tapi nggak selalu yang kita hadapi dua-duanya continue. Jadi kalau saja yang satu nggak continue masih berlaku gitu ya. Nah, yang di bawah memang lebih mudah. Kalau F continue di C, G continue di C, F continue di GC, maka F komposisi G continue di C. Jadi ini masih gambarnya masih hanya L-nya diganti dengan GC. L-nya kalau L-nya GC, maka ini juga FGC. Ya. Demikian. Nah, ini sifat-sifat fungsi kontinu yang dikaitkan dengan operasi aljabar, tambah kurang kali bagi, pangkat akar, dan komposisi. Untuk apa? Untuk membahas fungsi-fungsi yang hasil kali, pangkat, akar, atau komposisi. Jadi misalnya X kali sin X. Ya ini kontinu. Kenapa? Bukan diapit. Ini perkalian dua buah fungsi yang kontinu, yaitu F1X sama dengan X dan F2X sama dengan sin X. X kontinu, sin X juga kontinu, hasil kalinya. Ini akar, nilai mutlak dari X kuadrat min 1. Wah, ini bukan hasil kali, bukan hasil bagi, tapi komposisi dari nilai mutlak dan kuadrat, fungsi kuadrat. Persisnya kalau saya tinjau Hx sama dengan X kuadrat min 1, Gx sama dengan nilai mutlak X, maka F besar ini sebetulnya komposisi dari G dan H ya. H dulu, baru dimutlakan kemudian ya. Ya, jadi komposisi dan dua fungsi ini X kuadrat min 1 dan nilai mutlak X dua-duanya kontinu. Ya. Jadi komposisinya juga akan kontinu. Nah, tadi kontinu pada selang buka, kalau kontinu pada selang tutup tinggal ditambahkan kontinu kanan dan kontinu kiri. Walaupun fungsi polinom itu kontinu pada seluruh R, kadang-kadang kita hanya membatasi daerah asalnya itu pada suatu selang tutup. Ya. Untuk alasan tertentu. Nanti aplikasinya akan banyak kalian jumpai. Dalam aplikasi daerah asal itu kadang-kadang ya hanya suatu selang tutup aja. Misalnya saya punya kawat panjangnya 10 meter, 10 meter enggak segini, 1 meter, oke, 1 meter. Lalu dari kawat ini saya bentuk persegi panjang. Jadi panjangnya X, tingginya Y. Tapi hubungan antara X dan Y, X tambah Y 50 cm dong. Gitu ya. Jadi akhirnya Y-nya juga 50 min X. Jadi X kali. Nah, saya bisa punya luas kan? Berapa luas maksimum yang bisa saya peroleh dari kawat yang 1 meter itu? Gitu ya. Nah, X-nya otomatis walaupun nanti X kali 50 min X itu 50 X min X kuadrat. Fungsi kuadrat yang terdefinisi pada seluruh R, tapi dalam soal aplikasi ini
X-nya hanya antara dari 0 sampai 50. Panjang kali lebar, panjangnya nggak mungkin lebih besar dari 50 gitu ya. Kalau panjangnya lebih dari 50, lebarnya nggak bisa ya, nanti nggak nutup ya persegi panjangnya. Jadi dalam aplikasi X-nya sering terdefinisi hanya, Fx-nya sering terdefinisi hanya pada satu selang tutup. Nah, lalu grafik fungsi yang kontinu itu tidak terputus dari titik A, FA yang paling kiri ke titik B, FB yang paling kanan. Yang kontinu itu, jadi bayangkan A, FA mungkin ada di sini, B, FB ada di situ, grafiknya mungkin seperti itu, tidak putus ya, tidak putus. Tapi oke, untuk sedikit ngintip apa yang akan terjadi, apa yang akan kita bahas lagi Rabu depan, ada namanya teorema nilai antara yang bunyinya jika F kontinu pada selang tutup AB, FA negatif, FB positif seperti pada gambar tadi, atau sebaliknya FA positif dan FB negatif. Bayangkan aja gambarnya dicerminkan nih terhadap sumbu X, maka akan terdapat C di antara A dan B sehingga FC senang 0. Dalam hal ini memang terjadi ya di sini ya. Artinya apa? F memotong sumbu X dan C ini disebut akar. Ya. Jadi ini contohnya, ini kontinu tadi, dan kalau kita hitung di min 1 dan di 2, di min 1 nilainya min 1, di 2 nilainya 5, dan menurut teorema nilai antara nanti akan ada C di antara min 1 dan 2 sehingga ini 90. Bilangan C itu akar. Berapa C? Nggak tahu. Tapi ada tidaknya akar ini sering menjadi masalah atau sesuatu yang ingin dipecahkan, disimpulkan ada apa tidak akar. Ya. Jadi teorema nilai antara setidaknya menjamin eksistensi akar tersebut. Berapa akarnya itu urusan lain. Dan mungkin kita tidak akan tahu persis akar kubik ini berapa. Persamaan kubik ini ya. Oke, sebelumnya telah kita sama-sama simak uraian materi yang disampaikan oleh Profesor Hendra Gunawan. Pada akhir sesi perkuliahan itu terdapat soal latihan. Silakan kalian kerjakan nomor 1 dan 2 dan upload jawabannya di laman pertanyaan yang saya berikan di Google Classroom kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.